Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adzim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi adri kulli ma'lumin. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah sekarang banyak lagi yang masih baru-baru bergabung, yang banyak sekali mengajukan pertanyaan. Beberapa pertanyaan sebetulnya pernah ditanyakan dan pernah saya jawab. Mungkin jawaban saya kurang begitu komprehensif. Sekarang saya coba akan jawab itu lebih lengkap. Itu pertanyaan, Kiai, saya sudah melakukan tarekat yang pertama 40 hari untuk mendekat kepada Allah. Sudah melakukan tarekat yang 70 hari untuk mendekat ke Rasulullah. Tapi sampai hari ini, saya belum bisa merasakan kedekatan kepada Allah. Saya belum bisa bermimpi ketemu Rasulullah. Jadi, Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, pada umumnya, kalau kita melakukan tarekat ini baru satu rintakan, 40 hari untuk mendekat kepada Allah, 70 hari untuk mendekat kepada Rasulullah. Jarang sekali orang sudah sukses bisa merasakan kehadiran Allah di hati kita. Jarang sekali. Coba kita ulang sekali lagi. Insya Allah akan berhasil. Yang lama pun nggak 0-0 banget gitu. Nggak 0-0 banget. Ibarat pelajaran tuh angkanya sudah 50-60. Cuman memang untuk masuk ke situ tuh harus mulus banget. Allah itu Maha Suci. Tidak bisa didekati hati yang tidak suci. Tidak bisa didekati hati yang berlopatan penuh dosa. Gitu. Nggak mungkin, mustahil. Itulah perjalanan rohani kita. Dimulai dengan kita membersihkan hati kita. Dari dosa dan dari penyakit hati. Dari dosa dan penyakit hati. Saya sudah turunkan 2 istighfar. Istighfar pertama adalah astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar adalah dalam kaitan untuk dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi, siapa orang yang ke tempat tidur baca 3 kali kalimat tadi, Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Kita bacanya 100 kali. Insya Allah dalam seminggu dosa kita kalau yang kepada Allah sudah selesai insya Allah. Saya turunkan istighfar yang kedua, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini adalah istighfar dalam kaitan dosa kita kepada manusia. Sebetulnya cara efektif untuk membersihkan dosa kepada manusia adalah minta ridhonya mereka. Minta maaf ke mereka. Kalau kita punya salah minta maaf. Kalau perlu cium kakinya untuk kita bisa dapatkan kemaafan tadi. Tapi kalau orang tadi sudah nggak ada, sudah meninggal dunia, sudah nggak tahu di mana lagi, sudah pindah kota, insya Allah istighfar ini akan membersihkan dosa kita dari kaitan dengan manusia. Dan saya baru diturunkan pelajaran baru. Setiap hari, setiap malam kita baca Al-Fatihah sekali dan Al-Ikhlas 21 kali. Cuma 21 kali. Itu cuma it's about 10 minutes, less than 10 minutes I think. Sebentar sekali. Tapi itu luar biasa. Karena Al-Ikhlas itu dibaca 3 kali seakan kita baca satu Quran. Dibaca 21 kali seakan kita baca 7 kali Al-Quran. Dan 10 kali dibaca Allah membuat istana dalam surga. Ini kalau kita kerjakan setiap malam segitu terus, sesudah kita selesai kita bilang, ya Allah, sampaikan pahala bacaan saya ini kepada semua orang yang pernah saya zolimi, yang pernah saya sakiti hatinya. Terus kita bacakan, insya Allah akan mengampuni dosa kita dalam kaitan dengan manusia. Insya Allah, sebelum 40 hari, insya Allah sudah selesai. Cuma Fatihah sekali, Al-Ikhlas 21 kali, kan sebentar banget itu. Ibaratnya nggak punya wudhu pun oke. Kalau bisa punya wudhu. Tapi ibaratnya nggak pun oke. Selesai kita baca, kita bilang sampaikan pahala bacaan saya kepada semua orang yang pernah saya zolimi, yang pernah saya sakiti hatinya. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita kepada dia. Sekarang dosa sudah selesai. Ini tetap kita belum bisa mendekat kepada Allah. Karena dia harus bersih dari penyakit-penyakit hati. Sudah kita bahas kemarin apa yang paling luar, takabur, ujub, riya, sum'ah. Kok masih sombong? Masya Allah sombong itu sampai ada hadis Nabi. Gimana Pak Sukri?
Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk surga apabila dalam hatinya ada sejarah atom kesombongan. Bayangkan, seatom kesombongan menghalangi dia masuk surga. Gimana kalau antum sombongnya minta ampun gitu. Sombong karena dia kaya, dia orang lain yang rendah-rendah, sial gitu. Yang nggak mau ngasih salam. Salam pun nggak mau, tak pantas nerima salam saya. Itu orang sombong banget itu. Coba mulai kita perbaiki hati kita tata hati kita sadar bahwa sombong itu Allah murka. Itu selendangnya Allah, kata Allah. Kalau pakai saya lempar ke neraka jahanam. Sadarlah bahwa kita nggak boleh sombong. Kita harus rendah hati. Kalaupun nggak rendah hati, paling nggak sombong, paling nggak biasa-biasa aja. Jangan ujub, jangan bangga dengan apa ibadah kita. Itu kan menghabiskan amal kita. Kemarin kita bahas masalah ria, mamerkan amal. Sesungguhnya ada hadis Nabi, kalau kita mengerjakan suatu amal diikuti oleh orang banyak, kita akan mendapatkan pahala dari amal kita dan mendapatkan pahala dari orang-orang mengikuti amal kita. Jadi kalau kita sanggup menyampaikan amal kita dengan tujuan diikuti orang, itu bagus sekali. Tapi tipuan setan ini gede banget. Tipuan setan untuk memelesetkan kita ke darian besar banget. Itu urusannya ustadz aja tuh. Ustadz aja ngerjakan seperti itu. Kalau kita asal buat kita sendiri aja, sembunyikan amal ibadah kita, itu adalah nilainya tinggi sekali di mata Allah Subhanahu Wa Taala, tinggi sekali. Buang semua penyakit-penyakit hati, nifak, munafik gitu, mulutnya lain, hatinya lain. Buang penyakit hati, dendam tuh menghabiskan amal-amal kita. Jangan dendam. Kita belajar bisa memaafkan orang lain sebelum diminta maaf. Dan Allah akan selalu memaafkan kita. Orang akan memaafkan orang yang selalu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum dia minta maaf, sudah kita maafkan. Saya seringkali bilang ke Pak Sukri jadi saksi, saya sudah maafkan kesalahannya dia. Sudah selesai. Sudah nggak ada lagi dia urusan saya sama dia. Soalnya nanti dia gimana tuh urusan dia gitu. Allah akan sayang kepada kita. Sayang kepada orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Semua penyakit-penyakit hati, dendam, nifak, pemarah. Pemarah tuh aduh luar biasa. Marah itu sampai ada orang kalau lagi marah tuh bisa membunuh istrinya. Kalau marah tuh katanya kesetanan. Setannya itu gede banget. Sampai ada cerita, ini pernah saya ceritakan, nggak apa-apa buat yang baru aja. Ketika Musa naik ke Gunung Tursina, Iblis minta ke Musa. Musa bilang dong kepada Allah, hambanya Iblis mau minta ampun. Waktu Musa naik, Allah bilang, Musa sampaikan amanah. Kata Musa, ya Allah, hambamu Iblis mau minta ampun. Baik, saya akan ampuni. Tapi suruh dia sujud di kuburannya Adam. Waktu dia turun ke bawah, Iblis nanya, gimana Musa? Kamu kan diampunin, tapi kamu harus sujud di kuburannya Adam. Kata Iblis, hidupnya saya nggak mau sujud, apalagi matinya. Kata. Tapi Musa, kamu sudah berbuat kebaikan kepada saya berikan kamu hadiah. Kesatu, jangan berdekat-dekat dengan perempuan yang bukan muhrim. Karena aku akan menggoda mereka sehingga mereka terpeleset di dalam dosa. Banyakannya kan begitu Pak Suri. Mula-mulanya sih cuma ngobrol-ngobrol aja, Kak. Cuma ngobrol-ngobrol aja, enak ngobrolnya sama dia tuh. Terus, makan siang aja kok. Cuman makan malam aja, cuman cium pipi aja kok, terus sampai akhirnya kepleset di dalam dosa. Setan tuh nggak akan langsung, jinah enggak. Selangkah dia terus dia giring orang sampai orang terperosok ke dalam dosa. Yang kedua kata setan, ini nasihat setan bagus banget. Ingatlah kamu kepada saya kalau kamu sedang marah nih. Jadi kalau sedang marah suruh ingatnya sama setan. Karena saya akan membuat kamu seperti bola dimainkan anak kecil. Kamu tidak bisa mengendalikan hati kamu sendiri. Apa yang diajarkan Nabi kalau kita marah? Suruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngeludah ke kiri 3 kali. Jangan pakai ludah beneran. Cuma peh-nya aja 3 kali. Kalau masih belum, duduk kata Rasulullah. Kita nggak tahu apa hikmahnya di balik itu kalau duduk bisa menurunkan marah. Kalau masih juga marah, tiduran kita di tanah. Suruh tiduran di tanah gitu. Sebagian ulama bilang barangkali itu karena unsur kita dari tanah. Dengan kita menyatu ke dalam tanah, marah kita diserap oleh tanah. Wallahu alam. Itu cuma ngarang-ngarang orang aja. Nabi tidak pernah menceritakan apa hikmah rahasia di balik kalau orang sedang marah tuh suruh tiduran. Tapi di antara yang paling pokok, kita bisa mengendalikan marah kita di antaranya. Zikir kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Jangan ditinggal setiap hari 100 kali. Insyaallah kita akan bisa mengendalikan hati kita. Insyaallah kita akan kuat sekali nahan godaan setan. Itu kan setan ngelik-ngelik di kuping kita supaya kita marah. Kok terus zikir seperti itu, insyaallah kita akan kuat. Nah kemudian setelah itu, coba kita lihat kalau sekarang kita bilang kita belum bisa mendekat kepada Allah. Kita lihat ibadah-ibadah kita. Apakah kita sudah melakukan salat itu dengan benar? Benar maksud saya asal 5 kali aja.
Ya Pak, saya suka ketinggalan Pak. Kadang-kadang zuhurnya tuh kagok banget lagi rapat. Dan pernah meninggalkan sholat dengan sengaja tuh dosa besar. Dosa besar. Tapi saya kalau subuh suka ketiduran Pak. Bangunnya baru jam 7. Begitu bangun langsung sholat. Kata Nabi, sholatnya orang ketiduran waktu dia bangun. Asal aja setiap hari oke. Karena itu kalau tidur, jangan langsung tidur blak. Apa diajarkan Nabi? Kita baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca Anas. Supaya kuping kita nggak dikencingin setan. Kenapa orang nggak bangun waktu salat subuh? Karena kupingnya dikencingin setan. Gitu. Kalau kita tidur bacaan kata orang sudah, insya Allah akan melindungi kita. Misalnya kita kan, kalau bilang, kalau saya ada biasa tuh Pak, tiba-tiba kalau jam 3 saya kebangun, itu bukan kebangun, itu dibangunkan. Itu malaikat rohani bangunkan kita. Ayo bangun ibadah. Alhamdulillah kalau sudah seperti itu, kita sudah pada track yang benar. Coba kita periksa apakah kita sudah sholat di awal waktu. Ya sholat jam 2:30 juga sudah, memang kewajiban sholat kita sudah gugur. Tapi tidak cukup di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat menghargai orang yang begitu masuk waktu langsung sholat. Begitu dipanggil langsung datang. Di antara keutamaan ibadah Nabi adalah sholat di awal waktu. Bukan karena pintu langit terbuka, bukan karena pintu langit terbuka, tapi karena keinginan kita untuk langsung melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat menghargai itu. Masuk waktu, langsung wudhu, langsung sholat, yang ditunda. Coba periksa sekarang apakah kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu perintah Allah. Kita ulang kisah saya, mungkin dalam kajian yang sudah lama sekali. Ada orang waktu meninggal dunia diiringi 70.000 malaikat. 70.000 malaikat mengiringi dia masuk ke dalam kubur. Waktu masuk ke dalam kubur, dia dipalu dari palu api oleh malaikat. Dileger, kuburnya dipenuhi api. Dia tanya, saya dipalu. Tadi saya ke sini sudah diiringin 70.000 malaikat. Kenapa sekarang saya dipalu? Kata malaikat, karena kamu pernah melintas di sebuah tempat. Kamu melihat orang sedang dianiaya dan kamu diam saja. Saya nangis baca di sini. Ya Allah, kita lihat aniaya di tengah jalan, kita diam aja, kita sudah dihukum di kuburan. Kalau ada orang, ada maling, ketemu maling baju, dibakar di alun-alun. Itu yang membakar dan orang yang menonton dosanya sama. Karena mereka tidak berusaha menghentikan perbuatan durjana tadi. Orang yang dibakar tadi, secara syariatiah menyedihkan sekali dibakar. Secara hakikatiah, dia masuk surga langsung bersih dosanya. Karena dosa dia akan pindah ke orang yang dibakar tadi. Dan harus ada orang menghentikan perbuatan seperti itu. Kalau tidak ada kebagian dosanya sama, persis sama seperti membakar tadi. Sama seperti kita bilang dalam sebuah kantor terjadi sebuah perzinahan, orang tahu dan didiamkan. Itu yang berzina dan yang mendiamkan semua sama hukumnya. Dosanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mas saya bilang, kalau gitu enak yang kerjain dong Pak. Dosa juga pakai ngerjain katanya. Ini cuma tahu aja kebagian dosanya. Itulah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang kalau ibu bilang ibu punya 70 orang pegawai, ayo fasilitasi. Belikan dia mukena yang perempuan, yang laki berikan sarung, berikan koko untuk mereka sholat. Itu kalau mereka sholat pakai baju tadi, kapanpun mereka sholat, ibu kebagian pahalanya. Dan ibu, Allah ridho dengan ibu memfasilitasi mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bikinkan musola tempat ibu itu. Gak usah besar-besar, 4x6 aja cukup. Asal yang bersih, yang bagus gitu. Supaya itu sholat bukan cuma buat pegawai, mungkin tamu-tamu juga senang akan pilih. Di situ aja tuh mampirnya kita tuh. Kita makan di situ aja, di situ ada musolanya. Musolanya bagus, bersih. Ada toiletnya bersih. Pastikan toiletnya bersih, taruh seorang suruh di situ. Pegawai ibu buat jagain kalau orang keluar pakai bersihkan. Kalau yang laki mah wudhu di luar aja. Pipis kasih aja urinoir, asal dikasihkan apa itu fasilitas buat muslim. Ada untuk apa tuh bebersih, ada untuk membasuh barang berharganya. Kalau tempat-tempat lain tuh nggak dikasih seperti itu sih. Itu luar biasa. Itu pahalanya Allah ridho kepada kita. Dengan sebab kita memfasilitasi, memberikan tempat sholat, bukan buat tamu-tamu pun senang di situ. Kita di situ aja kita mampir sholat, tempatnya bagus, wudhunya enak, pipisnya juga enak. Gak usah besar-besar, 4x6 cukup 4x6 asal yang bagus, lantainya bagus, dindingnya bagus. Itu Allah ridho, kita kerjakan seperti itu. Kita ajak orang berbuat kebaikan semampu kita, sebisa kita. Jangan ada di rumah kita orang tidak mendirikan salat. Ada pembantu kita tidak mendirikan salat. Dia berdosa, dia tidak salat, dan kita kebagian dosanya.
Karena kita tidak memfasilitasi dia mendirikan sholat. Berikan, kasih mukena, kasih sejadah, sudah dia sholat. Kalau kemudian ternyata di belakang kita dia nggak sholat, sudah di luar kemampuan kita lagi. Tapi kalau kita tahu, marahin dia. Kalau perlu kita keluarkan aja orang seperti itu. Tapi insya Allah kalau kita fasilitasi dia mau kok. Dia mau. Seringkali mereka nggak sholat alasannya nggak punya mukena. Ya, kasih mukenanya, kasih fasilitas untuk diberikan sholat. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian daripada perintah Allah yang sangat penting. Kalau saya melihat keadaan sekarang kacau balau di dunia diantaranya karena orang sudah tidak peduli lagi. Orang sudah tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sebagian ulama bilang Allah tidak mengajab orang karena berbuat dosa, tapi akan mengajab secara merata manakala tidak ada orang memberikan peringatan. Dan sekarang makin sedikit orang memberikan peringatan. Orang ngurus dirinya sendiri aja. Yang penting gua enggak. Salah. Belum cukup gua enggak. Sebelum kalian kalau tahu mencoba menghentinya bersama-sama berbareng-bareng, jangan saling ngalah-ngalahin gitu. Kita mulai semampu kita. Itu diantara hal dua. Kemudian yang ketiga, coba lihat, apakah kita masih memutuskan tali silaturahim? Ini masya Allah dosa besar. Sampai ada hadis Nabi, gimana sekali? Inna rahmatan latanzilu ala qaumin fihim qata'irahim. Rahmat Allah tidak turun kepada sebuah kaum di mana terdapat orang memutuskan silaturahim. Kalau di sini kita bertujuh, ada orang memutuskan tali silaturahim, itu rahmat Allah terhalang, nggak jadi turun. Itu ada si fulan tuh memutuskan silaturahim. Itu dosa besar. Dan termasuk diantaranya membuat orang lain terputus silaturahim. Dia menganjurkan supaya si anak musuhin bapaknya, supaya adik musuhin kakaknya. Itu luar biasa dosa besarnya. Seperti itu harapan sorga, wah jauh banget. Meskipun dia puasanya setiap hari, meskipun sholatnya 100 rakaat setiap hari, meskipun sholatnya 1000 rakaat setiap hari, jauh sekali kita. Yang utama di sisi Allah adalah dalam nilai-nilai kasih sayang. Sudah kita bahas tempoh hari. Tinggi sekali nilai kasih sayang itu. Kalau Al-Quran diperas keluarnya apa itu? Suratul Fatihah. Kalau suratul Fatihah diperas lagi keluarnya apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bi asma Allah ar-Rahman ar-Rahim. Jadi ar-Rahman ar-Rahim itu nama Allah yang luar biasa. Itulah kita makan suruh baca basmalah, pergi suruh baca basmalah, tidur suruh baca basmalah. Karena itu luar biasa nih, salah satu intinya Al-Quran gitu. Dan itu nilai ibadah yang sangat tinggi sekali dalam nilai-nilai kasih sayang tadi. Nggak cuman wah ibadahnya hebat, tapi kelakuannya kayak tadi itu. Silaturahim diputuskan, judesnya orang lain minta ampun, gitu. Pelitnya minta ampun, nggak pernah sedekah, nah diantaranya sedekah. Coba periksa, sudahkah kita melakukan sedekah di zaman susah, di mana zaman orang sekarang sedang begitu miskin? Gak usah cari jauh-jauh, cari lingkungan sendiri aja. Kalau ibu punya 70 pegawai, di antara mereka pasti ada yang sedang kesulitan. Pasti ada yang menyekolahkan anak gak punya uang. Kasih ke dia uang. Ini uang buat menyekolahkan anak kamu. Pasti ada yang mau pindah sekolah gak punya uang. Pasti ada yang sakit, ibunya gak punya uang. Itu luar biasa. Luar biasa kalau kita ulurkan tangan kita untuk membantu. Itu nilai-nilai kasih sayang ada di situ. Itulah jalan-jalan kita mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi kalau ada paku di tengah jalan kita buang ke pinggir, itu luar biasa. Itu rahmat Allah turun. Kita takut orang nginjak paku, kita pinggirkan ke tengah jalan. Nilai-nilai kasih sayang di situ luar biasa. Paling tidak ada empati kita. Kita punya nilai kasih sayang melihat orang lain, aduh kasihan. Ada orang geret-geret tempat sampah, digendongannya anak kecil. Tuntun ada 2 anak kecil, masih kecil-kecil sekali. Yang dibawa-bawa tempat sampah, yang ngorek-ngorek sampah. Aduh ya Allah. Itu dikasih uang 100.000 aja, dia senangnya luar biasa. Sampai terima kasih Pak. Coba kita ulurkan tangan kita, semampu kita, sebisa kita. Itu nilai-nilai kasih sayang ada di situ. Nilai-nilai kasih sayang Allah pun ada di situ. Allah tidak sayang kepada orang yang tidak memiliki kasih sayang. Itu kalimat Nabi seperti itu. Allah tidak sayang kepada orang yang tidak memiliki kasih sayang. Bahkan kepada seekor anjing pun nilai kasih sayang itu tinggi, apalagi kepada manusia. Kemarin saya puji Pak Sukri yang berhenti di tengah jalan di Bogor, berhenti nurunin anjing yang kecebur ke sungai. Itu luar biasa. Sampai saya bilang Pak Sukri, ibadah Pak Sukri seminggu, jungkir balik, kalah oleh ibadah itu aja. Kalau kita ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, buat kita sendiri. Sedekah, ada orang lain yang menikmati. Yang apa kita kerjakan? Nolong tuh anjing, ada si anjing menikmati hasil perbuatan kita. Kalau yang lain itu buat kita sendiri, kita puasa 100 hari pun buat kita sendiri, haji pun buat kita sendiri. Jadi selama kita belum mau melakukan sedekah, susah sekali untuk kita merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah tidak harus dalam bentuk uang. Enggak punya uang, dalam bentuk ilmu,
dalam bentuk nasihat, dalam bentuk tenaga. Just even a smile dengan senyum. Tadi itu buang paku tengah jalan sudah sedekah. Sedekah besar sekali nilainya. Tapi intinya adalah kita punya niat untuk selalu berbuat kepada sesama manusia. Itulah di antara jalan-jalan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita lakukan dalam tarekat kita, atau kita harus melakukan puasa sunnah? Seperti saya bilang, hampir nyaris nggak mungkin orang bisa mendekat kepada Allah tanpa puasa. Ayo puasa 3 kali sehari. Saya pun puasa seminggu. Saya pun puasa. Saya kalau Jumat karena saya suka ada undangan makan. Jadi saya ganti sekarang Senin, Selasa, Kamis. Kalau saya bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau enggak Senin, Selasa, Kamis. Tapi saya berusaha dapatkan 3 hari itu. Ayo kita puasa 3 hari itu remnya pakem sekali. Yang penting puasanya tuh harus merasakan lapar dan haus. Waktu puasa terasa laparnya dan lapar. Di waktu kita berdoa, ya Allah, kita minta apapun kepada Allah, Allah akan kabulkan. Itulah rahasia Allah mengabulkan doanya orang sedang puasa. Kalau perutnya kenyang terus, ya Allah, untuk puasa lapar. Kalau mana kamu nggak lapar? Mau sahurnya makannya banyak gitu, nggak aku lapar. Kita ukur sedemikian rupa sampai di waktu puasa. Paling tidak di waktu asar, di waktu zuhur terasa laparnya. Di waktu kita berdoa untuk kalau saya puasa ya Allah, kabulkan keinginan saya. Kalau itu kita pelihara puasa kita. Kemudian tadi kita pelihara zikir kita, subhanallah wa ni'mal wakil. Kemudian tadi kita bersihkan hati kita dari dosa dan semua penyakit hati. Dari dosa dengan kita istighfar yang astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang satunya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Setiap hari kita bacakan Al-Ikhlas 21 kali, bilang sampaikan pahalanya untuk seluruh orang pernah saya zalimi. Insyaallah. Insyaallah enggak sampai 40 hari kita akan sukses gitu insyaallah. Saya doain. Ayo mendekat kepada Allah sampai kita bisa rasakan. Mungkin saya ujub kalau saya bilang di waktu sekarang pun saya merasakan Allah dekat saya. Tapi saya kepengen semua orang bisa merasakan seperti itu. Dimanapun kita berada, kita akan merasakan Allah bersama kita. Sehingga kita akan terkontrol. Kalau kita ngomong itu terkontrol, berbuat pun terkontrol. Mau ngeliatin yang cantik ya malu syukur. Yang cantik banget gitu, tapi kita malu buat ngelirikin. Kita malu mau Allah lagi ngeliatin kita. Insyaallah akan terkontrol. Adanya di pertama tadi. Adanya di pertama bagaimana kita merapat mendekat kepada Allah, bersihkan hati dari dosa, bersihkan hati dari penyakit hati, insya Allah kita akan mulai merasakan. Insya Allah kita bisa salat sambil nangis, insya Allah. Tapi jangan pamer-pamer orang. Kalau menangis lagi salat sendiri aja, lagi rame-rame jangan gitu. Oh dia salatnya khusyuk loh, salatnya khusyuk. Sedapat mungkin kita selalu bersikap biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh dari kita. Gitu. Yang aneh adalah kalau orang lupa kepada Allah, kita ingat kepada Allah. Orang makan di restoran, kita juga makan di restoran. Tapi lupa kepada Allah, kita ingat kepada Allah. Hati kita akan bilang, baca bismillah, alhamdulillah, dan kita ingat terus kepada Allah. Orang main golf, kita juga golf. Tapi kita nancapkan kita bismillah. Kita permisi sama tanah, permisi. Soal ini tanah lagi ngancam kita. Ini tanah yang kita injak lagi ngancam, awas kamu. Sombong masuk ke saya jepit kamu katanya. Kalau kita ingat-ingat seperti itu, ya saya sudah harus lebih ingat. Sudah dalam umur 75 tahun, saya harus lebih ingat dari kalian semuanya. Tapi kalian pun harus selalu ingat. Insya Allah di dunia kita sama-sama, di akhirat kita akan sama-sama insya Allah. Jadi itu Bapak-Bapak Ibu, yang urusannya untuk mendekat kepada Allah dengan hati kita, kuncinya dari situ semuanya. Dalam ibadah kita, periksa ibadah kita, periksa seluruh perintah Allah, terutama dalam nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai silaturahim, jangan putuskan silaturahim. Kalau orang memutuskan silaturahim gimana Pak? Saya udah telepon dia, telepon saya dibanting malah. Ya sudah, paling tidak Allah tahu. Paling tidak Allah tahu kamu sudah mencoba untuk mendekati dia. Kalau dia nggak dari mai silaturahim kami sudah bilang mau ya Allah, engkau tahu sudah. Saya apa yang saya lakukan. Tapi hati kita damai, hati kita nggak ada kebencian. Jangan benci yang lihat orang. Kita harus bersyukur itu dia bukan kita. Kalau kita melihat sebuah perbuatan jelek, jangan terus kita hujat gitu. Oh dasar tukang zina lu, dasar. Kata Nabi, siapa orang seperti itu? Suatu hari akan terjadi pada dirinya sekali sebelum dia mati. Sekali sebelum dia mati. Kita harusnya beruntung itu bukan kita. Alhamdulillah Allah masih melindungi kita. Dan kita kesian sama dia. Kesian. Kita doakan dia mudah-mudahan menemukan jalan baliknya. Harusnya begitu sikap hati kita. Ya berusaha. Bisa Pak Suhari? Bisa. Dengan kemauan insya Allah bisa. Selangkah demi selangkah kita maju. Insya Allah kita akan bisa. Baiklah. Sementara mungkin kalau kebanyakan malah lupa. Segitu aja. Ya jadi mendekat kepada Allah. Terus merapat kepada Allah. Jadi kalau kita sedang di luar Pak Suhari kalau lagi diam gini zikirnya apa? Ini zikir.
Pas hari zikirnya apa? Saya zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu zikir saya. Ulang pas hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depannya adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang paling utama, tidak ada kalimat tauhid lebih hebat dari kalimat itu, kata Nabi. Di belakangnya adalah salawat buat Nabi. Tapi tidak harus itu. Kita boleh subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kemana hati kita condong? Saya pun terkadang saya ganti gitu. Terkadang saya ganti kalau saya lagi bosan zikir itu. Manusia itu kan pembosan. Nah hati kita sudah bosan, kita pindah dengan zikir yang lain. Kita istighfar, kita salawat tapi sedapat mungkin tidak ada pikiran kita dipakai buat ngelamun gitu. Ngelamun, menghayal ini, menghayal itu. Kita menghayal apapun yang terjadi bukan keinginan kita. Yang terjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Masa dipikirin, jalanin aja. Jalanin aja insya Allah. Yang ada yang bagus-bagus. Baiklah, waktu saya sudah habis. Sebentar lagi sudah waktunya Pak Sukri. Saya ngajak Bapak Ibu semua kita zikir-zikir sedikit aja, kita zikir. Itulah syarat diantaranya kalau kita berdoa, dimulai dengan kita memuji Allah. Tapi saya diprotes, zikirnya kepanjangan Pak. Yalah, soalnya ini yang masuk dalam kelas yang berbeda-beda. Kelasnya berbeda-beda, jadi kita cukupkan dengan yang paling rendah aja, zikir kita sedikit aja. Kita doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa Abu Yahya alaihi salam wa Abu Yasir al-Qadir Jailani wa Abu Yaim bin Yamin wa Abu Jafar Ibrahim al-Fatihah. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Rabbi marana subhanaka, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah bihamdihi walhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alamin kulli hadin wa ni'matin, wallahu akbar, Allahu 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 akbar,
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله إلا الله محمد رسول الله لا إله 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 إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه
wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum doa, saya ada lupa, ada ibu yang nanya saya, Pak, kalau habis salat tobat doanya apa, Pak? Itu doa standar saja. Mulai dengan doa istighfar tadi yang kita baca. 11 kali aja. Istighfar 11 kali, istighfar 11 kali. Kemudian kita salawat buat Nabi sekali. Karena setiap doa yang tidak dengan salawat, dia berhenti antara langit dan bumi. Salawatnya 11 kali. Ini salawat yang pendek aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Segitu pun oke. Kemudian doa yang kita baca diantaranya adalah doa sayyidul istighfar. Muhammad Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Pak Sukri coba bikinin bahasan saya sebarkan di viral. Doa Sayyidul Istighfar. Satu lagi adalah doa yang dibaca yang oleh Nabi diajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk dibaca di dalam salat. Allahumma inni zulamtu nafsi zulman katsiran kabiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Segitu aja oke. Di samping doa-doa istighfar yang lain. Ini doa istighfar. Yang penting sebetulnya kan doa itu ada dalam hati kita. Kalau kita disayang oleh Allah, sekedar bilang Allah maafkan, Allah sudah maafkan kita. Yang penting cari sampai Allah sayang kepada kita. Kapan Allah sayang kepada kita? Tadi dekatkan diri kita kepada Allah dengan tarekat kita tadi. Dekatkan hati kita. Kalau kita dulu berbuat dosa, ya jangan diulangin dong. Kalau dulu kita suka berjudi, berhenti judinya. Dan pernah berjudi lagi. Kita jangan mancing-mancing kemurkaan Allah. Kalau dulu kita senang-senang berzina, berhenti dari zinanya. Jangan mancing-mancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Coba tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang mungkar, mendekat kepada Allah dalam perbuatan baik. Insya Allah. Saya doakan insya Allah kita akan sama-sama terus. Sekarang kita akan berdoa. Oh, masih satu lagi Pak Sukri tanya. Pak, Bapak selalu bahas bahwa tahap 1, tahap 2, tahap 3, Bapak bilang membuka pintu langit. Kita mau tahu dong apa sih yang dikerjakan dalam membuka pintu langit. Kalau sekedar pengetahuan boleh. Sekedar pengetahuan boleh. Yang kita kerjakan di situ intinya adalah ujlah. Ujlah itu kalau orang zaman dulu bilangnya bertapa. Pak, memangnya Islam kenal bertapa? Oh iya, jelas kenal. Nabi SAW ketika beliau mendapatkan firman pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau sedang bertapa. Beliau naik ke atas gunung apa itu? Gua Hiro. Di sana beliau tinggal berminggu-minggu, beliau sedang bertapa. Dan di belakang hari, beliau pun sering mengulangi kembali naik ketika beliau nanya ke Jibril, saya mau dong lihat kamu wujud aslinya kayak apa sih? Kata Jibril, nanti aja Muhammad di Gua Hira. Berarti balik lagi beliau ke Gua Hira kapan waktu itu. Di sanalah beliau melihat Jibril ternyata besar sekali. Rentangan sayapnya di ufuk barat ke ufuk timur. Sampai Nabi kaget, kamu kok gede sekali? Kata Jibril, saya kalah oleh gede oleh saudara saya Israfil. Israfil lebih gede dari saya. Jadi, ketika beliau di Mekah, beliau seringkali mulai naik ke atas untuk ujlah. Tinggal di atas Gua Hira. Apa sih dikerjakan dalam ujlah itu Pak Suharli? Yang dikerjakan itu kita nggak apa-apa kalau untuk tahu aja saja dikerjain. Karena kalau kita melakukan ujlah itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan masuk ke alam gaib. Karena itulah setiap guru akan mempersiapkan muridnya masuk ke alam gaib. Dan di sana ada jin, ada malaikat, ada setan. Jadi kita nggak akan bisa bedakan yang mana malaikat, yang mana jin, yang mana setan kalau kita tanpa dibimbing oleh seorang mursyid. Kemarin saya cerita ada murid saya yang dia bilang sudah bisa berdialog dengan Nabi Khidir alaihissalam. Saya dengerin aja. Setiap hari dia cerita dialog dengan ini, dialog dengan itu. Sampai suatu hari saya bilang, udah tuh yang kamu bilang Nabi Khidir, saya ambil kalimat lain saya bunuh. Gitu. Kurang ajar dia gangguin jemaah saya. Itu jin. Jin dia akan mencoba membujukin mula-mula ngomong yang bagus-bagus. Nanti belakang hari dia akan menyebarkan fitnah. Menyebarkan, memutuskan silaturahim, menyebarkan jelek-jelek. Dan dia nggak bisa bedakan. Jin datang, saya Abdul Qadir Jailani, saya lah Nabi Khidir alaihissalam. Gitu. Kalau kita zaman mati seorang guru, dia tahu itu bukan Nabi Khidir, itu cuma jin aja gitu. Dan maka itu jangan jadi seorang mursyid Pak Mukwi, jangan jadikan sebuah keinginan. Jangan waktunya tiba kerjakan dengan penuh pengabdian gitu. Dan kita harus punya kemampuan buat kita bisa jagain murid kita. Kita nggak takut. Jin itu jumlahnya ada 9 kali manusia. Manusia ada berapa? 7 miliar. Berarti jin ada berapa? 63 miliar. Tapi kebanyakan mereka tinggalnya di lautan. Di lautan itulah mereka tinggal berbangsa-bangsa, bernegara dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Dan yang paling jago-jago itu adanya di lautan.
Kalau saya bilang di daratan itu yang paling jago yang ada di Gunung Semeru, itu jago. Itu di mata saya sudah Kapolres atau Kapolda gitu. Yang di Gunung Kerinci juga. Kalau di Gunung Salak di mata saya cuma baru Kapolsek aja. Tapi itu pun sudah bisa membunuh. Jangan sombong, sudah bisa membunuh. Jadi kita harus mumpuni, menguasai ilmu-ilmu diajarkan Nabi. Kita bukan umatnya Nabi, kita muridnya Nabi, kita muridnya Rasulullah. Bukan sombong berbilang seperti itu. Karena kita mewariskan ilmunya beliau. Saya akan turunkan siapa aja yang mau. Saya akan turunkan kita. Kita harus punya senjata itu. Kalau kita masuk ke dunia itu, kita harus siap untuk masuk ke dunia itu. Itu yang kita kerjakan. Kalau tahapan ke-1, saya pun baru masuk tahap 1, tahap 2-nya belum saya masukin. Kalau tahap 2 masukin, saya harus meninggalkan kegiatan semuanya. Tahap 1 itu kita puasa 21 hari. Puasanya bukannya cuma sepiring nasi aja, nggak boleh lebih. Sepiring nasi setiap hari, bukan cuma sepiring nasi. Dan nggak boleh yang berjiwa. Apa aja nasi, kentang, apa aja sepiring. Sepiringnya nggak boleh sampai sepiring mentung gitu. Sepiring aja normal. Itu untuk membiasakan kita masuk ke tahap berikutnya. Selama seminggu kita nggak akan makan, nggak minum, nggak tidur. Insya Allah kita kuat. Insya Allah kuat. Disitulah kita akan mengalami pengalaman rohani yang banyak sekali. Banyak pengalaman rohani kita nggak bisa ceritakan gitu. Kalau di tahap kedua itu kan lebih berat lagi. Kita akan uji lahirnya mungkin dalam waktu sebulan mungkin. Sebulan masih pendek. Sunan Kalijaga itu 1000 hari. Ini kita kenal Mbak Fajar setahun. Jadi itu yang kita kerjakan. Kita nggak tergesa-gesa buat kerjakan seperti itu. Sekarang kalau tahap satunya aja belum nyampe-nyampe, belum bisa merasakan kehadiran Allah, belum bisa nangis ketika kalau sholat. Karena kalau kita merasakan, kita pasti nangis, pasti. Kita merasakan kehadiran Allah. Kita ingat, kita nangis. Kita merasakan sebuah apa itu, bukan sebuah ketakutan, sebuah kerinduan. Kejar dengan hati kita. Itu aja dulu, kita nggak ngebahas kedekatan ke Rasulullah, kedekatan kepada Allah terus. Saya tungguin, saya jagain. Sebulan ke depan, 10 hari ke depan, coba semuanya ngulang lagi dari tahap 1 dari yang awal, terus dapat insya Allah. 3 minggu dapat insya Allah. Asal kerjakan semua yang saya minta tadi dapat. Panjang Pak Suharli 3 jam ya, 3 jam nggak panjang. Nggak panjang lah, cuma sebentar. Dibandingkan hasilnya itu bagus sekali. Baiklah, sekarang kita akan berdoa. Kita berdoa, kita penuh yakin Allah mengabulkan doa kita. Hati kita hadir, yakin Allah mengabulkan doa kita. Amin ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hamdu wa la quwwata illa billah hadzal ma'alim Allah. Zinata ma'alim Allah min amal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adri kulli ma'lamillah. Ilahana ya Allah. Bersimpuh kami hamba-hambamu. Selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang. Terimalah puja dan puji kami. Syukur, terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lain tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun ya Allah. Falakal hamdu kulluhu, lakal syukru kulluhu, lakal mulku kulluhu, lakal khalqu kulluhu, biyadikal khairu kulluhu, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirahmu. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai. Kurniakan kami umat. Ilahana ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami. Beliau yang sudah di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami. Mereka di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Penuhi kubur mereka dengan cahaya,
Lepaskan dari siksa kubur. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslim dan muslimat sebangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika ilahana. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, yamhullahu may yasya'u wa yusbitu 'indahumul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambah yang banyak sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami tambahan umur yang banyak sampai umur kami di atas 90 tahun. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak sampai umur kami di atas 90 tahun. Di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat. Jauhkan dari godaan setan. Jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersabar setiap langkah kehidupan yang kami jalani. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika. Ilahana ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang halal untuk kami ibadah kepadamu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi'adadi anwa'i rizqi wa fatuhat. Ya basitul ajab sutur rizqi liman yasha bighairi hisab. Wabsut alaina rizqan wasi'an halalan. Wabsut alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min khuzaini ghaibika min syurri manati mahlukin bimahdi fadika wa karamika ya Rahman. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, ya Fa'alu liman yurid. Agnina bihalalika an haramika bifadlika man siwa. Allahumma ya Rabbana ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta na'udzubika rabbuna min jahdil bala'i wa darkis saqa'i wa su'il qada'i wa syatatil ladain. Nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-'afiyata fid dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratana wa min ratana. Allahumma ihfadna min bayni aydina wa min khalfina wa min ayminina wa min amirina wa min fawqina wa na'udzu bi'adamatika an nubtala min tahtina. Allahumma afina fi abdanina, afina fi absarina, afina fi asma'ina. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqri, na'udzu bika min azbil qabri la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghfiru fa aslih lana sirran kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa lam yasalam yakum wa rakham wa quwwata illa bil halalin azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Allahumma na'udzu bi wajhikal karim wa bi ismikal azim bi kalimatil hitamati min syarri virus corona wa min syarri muridil diabetes min syarri kulli maradin anta ahidu min asyatiha. Inna rabbana la siratal mustaqim. Allahumma isfini ya syafi, isfini ya syafi, isfini ya syafi, isfini ya syafi. La syifa la syifa wa syifa li rasabkuman. Allahumma anta taksiful madhum wal maksam. Allahumma la yujammu jilduka wa la yuhla afwaduka wa la yanfa'u bidzal jilmin kal jad. Subhanakallahumma bihamdika
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna hisban yusran. Nas'aluka minal khairi kullihi ma alimtu minhu wa lam na'lam. Nas'aluka min khairi ma asalaka min ibadika sholihun wa na'udzubika min syarri ma asalaka min ibadika sholihun. Nas'aluka min khairi ma asalaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma asalaka minhu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilahana ya Allah, memohon kami kehadirat-Mu, jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, cicit-cicit kami, orang-orang yang selamat dunia akhirat, orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Memohon kehadirat-Mu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikaramati Abuya Fujar Ibrahim, bikaramati Abuya Iming Bunyamin, bikaramati Abuya Syekh Abdul Qadir Jailani, bimu'jizati Abuya Hidir alaihi salam, bimu'jizati Abuya Hidir alaihi salam, bimu'jizati Abuya Hidir alaihi salam, bisyafa'ati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, 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 birahmati azizul hakim, birahmati aliyul azim, birahmatika ya qawiyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmatika salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qudiyal hajat, birahmati mujib da'wat. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam adada mulkihi wa adada nafsihi wa jinata rizmati kalimatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihi wa Ibrahim al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah tausiah, zikir dan doa yang disampaikan oleh orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Muhammad Soeharli. Semoga bermanfaat dan Allah ridhoi dan terima semua doa-doa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu adalah sama-sama kita dengarkan tausiah yang kami sampaikan oleh Ustaz Ahmad Syukri LC Al-Amin. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukarramat, jamaatul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus yang insya Allah selalu akan kita cintai dan kita akan doakan terus orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Muhammad Suharli, mata'anullah bituli hayatihi wa nafa'anullah bi ulumihi fid dharain fid dunya wa daril akhirah. Dan juga orang tua kita, ibunda kita, Ibu Hajah Melani Laimena Suharli, mata'anullah bituli hayatiha. Dan orang tua kita, Ibu Dr. Hajah Dewi Motik Pramono dan Ibu Hajah Nita Yudi, serta Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ridho dan selalu memberikan keberkahan dalam hidup kita dan memberikan kebahagiaan hidup kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya sampaikan tema kita pada sore hari ini, minggu lalu yang saya ingat itu ada rekan saya, ya, rekan kerja di kantor Al-Amin, ya mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal Mbak Dini, ya. Beliau bercerita itu, bukan entah ini pertanyaan atau menyampaikan aja, bahwa suatu ketika beliau berniat untuk memberikan sedekah kepada seseorang. Tapi tiba-tiba timbul perasaan di hati, nanti dilihatin orang, ntar dibilang ria, ntar dibilang sombong, nanti hati saya ada perasaan ria. Ya sudah, nggak usah aja deh. Ini yang seperti ini kita harus paham. Setan itu kalau menggoda kepada kita itu enggak to the point, langsung kepada perkaranya. Ayo kerjakan ini, ayo kerjakan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Karena di Quran disebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya setan. Jadi setan itu dalam menggoda itu pakai ini yang dia pakai step, pakai langkah-langkah. Di antaranya ya seperti itu. Ada perasaan nanti ketika kita mau berbuat kebaikan, jangan nanti dibilang sombong, jangan nanti dibilang ria, ntar dibilang mau pamer. Yang sebenarnya itu juga adalah bujuk rayu atau tipu daya setan. Ya. Kalau kita ikutin maka kita keduluan sama setan. Ya. Karena pemahaman kita mengenai ria mungkin ini yang harus kita luruskan dulu. Selama ini kita menganggap bahwa ria itu adalah kalau berbuat baik dengan tujuan biar dibilang jadi orang baik sama orang. Gitu. Bersedekah biar dibilang sebagai orang yang dermawan. Benar. Selama ini yang kita pahami memang seperti itu. Tapi ternyata ria itu adalah berbuat sesuatu atau tidak jadi berbuat sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau bersedekah biar kelihatan jadi orang baik di depan mata orang lain, itu ria. Ketika kita tidak jadi bersedekah karena nanti takut dibilang ria oleh orang lain, itu juga ria. Cuma perbedaannya adalah ketika kita tetap mengerjakan kebaikan tersebut, ketika kita niat bersedekah, kemudian kita wujudkan,
Ya, yang paling bagus adalah hati kita udah benar-benar kita bersihkan dulu, kita tamingi dulu dari perasaan-perasaan ujub, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Tapi kalaupun itu masih ada sedikit di hati kita, ya karena setan kan selalu nemenin kita gitu, selalu bisik-bisikan hati kita. Tetap saja kerjakan perbuatan baik yang memang kita niatkan. Walaupun masih ada mungkin sulit buat kita buang sepenuhnya perasaan riya di hati. Yang penting adalah kita harus berpikir bahwa dari kebaikan yang kita lakukan, misalnya dari sedekah yang kita berikan, ada manfaat yang didapatkan oleh orang lain. Ketika kita bersedekah, orang yang membutuhkan mendapatkan manfaat dari sedekah kita. Yang kita harapkan adalah mudah-mudahan dengan doa orang tersebut, maka Allah kabulkan doanya ketika ia berdoa agar kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan. Mudah-mudahan dari doa orang tersebut, Allah mengampuni dosa kita, Allah memberikan keberkahan, karena sebab doa orang yang kita berikan tadi. Walaupun ada mungkin perasaan-perasaan atau sedikit perasaan-perasaan riya di dalam hati, karena belum bisa kita bersihkan sama sekali. Nah, jadi yang harus kita lihat adalah itu. Ketika kita tidak jadi melakukannya, maka kita sudah masuk kategori orang riya. Kenapa? Kita tidak jadi berbuat kebaikan bukan karena Allah, tapi karena nanti dibilang riya oleh orang lain, itu sama dengan riya. Ini yang harus kita luruskan. Jadi mungkin suatu ketika kita ada di lampu merah, ya kita bawa kendaraan, biasanya kan ada yang suka minta-minta, entah itu seorang tua bawa anak atau mungkin cuma sekedar pengamen. Itu jangan timbulkan apa-apa dalam hati. Kalau mau ngasih, kasih aja, nggak usah ada perasaan apa-apa. Kalau memang ada uang lebih, ada uang receh, ada uang lebih banyak, kita berikan tanpa ada perasaan apa-apa. Itu adalah yang paling terbagus. Ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Quran, in tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Seandainya pun terpaksa kita berbuat kebaikan, kita bersedekah kelihatan, in tubdus shadaqat, seandainya engkau perlihatkan sedekahmu, fani imahi, maka itu juga bagian daripada kenikmatan, bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang paling terbaik adalah wa intu tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Dan seandainya engkau sembunyikan dan kau berikan kepada orang yang membutuhkan, kepada fuqara, fa huwa khairul lakum, maka yang itu adalah lebih baik, ya. Kita harus selalu ingat bahwa ayat Quran menyebutkan kita jangan mengikuti, bukan jangan mengikuti setan, tapi jangan mengikuti langkah-langkahnya setan. Setan punya langkah, punya step dalam menggoda manusia. Dan setan ketika berbuat baik, iblis ketika berbuat baik kepada kita, maka tujuannya adalah tujuan tidak baik. Contohnya pernah ada sebuah riwayat, ya, ada seorang pemuda yang rajin sekali ibadah ke masjid. Sholat berjamaah, kalau sholat selalu berangkat ke masjid, selalu berusaha untuk berjamaah dan sholat di masjid. Nah, suatu ketika setan ini sebel dengan orang-orang yang seperti ini, ya. Nah, ketika pemuda tadi mau berangkat menuju ke masjid, ada kubangan air, maka dia buat si pemuda tadi agar tidak jadi berangkat ke masjid, dibuat ia terjatuh di kubangan air sehingga pakaian kotor. Iblis berpikir bahwa orang ini akan balik ke rumahnya dan tidak jadi ke masjid. Ternyata yang terjadi adalah orang ini memang pemuda tadi balik ke rumahnya, tapi dia ganti pakaiannya dan dia berangkat lagi ke masjid. Tambah keki, iblis berusaha lagi, di tengah perjalanan lagi, dia buat lagi orang tersebut terjatuh ke dalam kubangan air. Kotor lagi pakaiannya, dengan harapan mudah-mudahan orang ini nggak jadi ke masjid berjamaah. Pulang lagi, ternyata ketika pulang ke rumah diganti pakaiannya, berangkat lagi ke masjid. Tapi setelah itu hampir menuju sampai ke masjid, dilihat ada kubangan lagi. Iblis ini ternyata triknya iblis berbeda lagi. Ketika pemuda tadi hampir terjatuh ke kubangan air, justru ia tolong pemuda tadi agar jangan jatuh ke kubangan air. Akhirnya masuklah pemuda tadi ke dalam masjid. Ketika para sahabat bertanya pada Rasulullah, kenapa kok di terakhirnya ini iblis ini justru menolong pemuda tadi, berbuat baik kepada pemuda tadi? Kata Rasulullah,
Iblis tadi bukan ingin berbuat baik, bukan berbuat tadi. Justru dia itu berusaha untuk mencegah agar jangan ada kebaikan lagi dari orang itu. Kenapa? Karena ketika dia terperosok ke kubangan air yang pertama, dia balik, kemudian dia pergi ke masjid lagi, itu Allah ampuni dosanya. Ketika terjatuh lagi kubangan air, dia kembali ke rumah ganti pakaian dan berangkat lagi ke masjid, Allah ampuni orang keluarganya dan orang di sekeliling. Iblis nggak mau kalau pemuda ini sampai jatuh lagi ke kubangan air, balik ke rumah dan balik lagi ke masjid, maka Allah akan ampuni semua orang-orang yang dia kenal. Iblis nggak mau. Jadi iblis tadi berbuat baik, tujuannya pasti bukan tujuan tidak baik. Jangan pernah berpikir ketika iblis melakukan perbuatan baik, kayak yang tadi Bapak ceritakan ya, iblis kasih nasihat. Iblis itu pasti punya trik, dan trik utama, tipu daya utama iblis itu dalam menyesatkan manusia itu adalah dengan cara membuat manusia tidak mau menuntut ilmu. Karena kalau orang udah nggak punya ilmu, maka akan mudah sekali untuk mengikuti langkah-langkahnya setan. Seperti ada bisikan-bisikan gitu, jangan nggak usah itu orang pasti bohong. Itu orang selalu ada yang di hati kita perasaan kayak gitu. Ini jangan-jangan nih cuma bohong nih, jangan-jangan nggak cacat beneran nih, jangan-jangan padahal kita nggak tahu. Akhirnya yang terjadi adalah dosa prasangka kita, jangan-jangan orang itu nipu. Yang ada kan sering terjadi seperti itu. Kalau memang kita tahu sudah pasti bahwa orang itu niat nipu, ya kita hindari. Tapi kalau kita tidak tahu apa-apa, hanya prasangka, hanya dengar-dengar kata orang, ya sudah jangan kita munculkan, nggak mau memberi, ya sudah. Tapi jangan kita timbulkan prasangka tidak baik di dalam hati kita bahwa orang itu niatnya mau nipu, kan jadi dosa buat diri kita nanti. Kalau ternyata orang tersebut ternyata memang membutuhkan bantuan kita pada saat itu, tapi kita sudah muncul prasangka, dan prasangka itu pasti mengarahnya kepada sesuatu yang tidak baik. Jadi kita harus mulai bisa membedakan apakah itu bisikan-bisikan setan ataukah itu bisikan hati nurani kita ketika akan melakukan sesuatu tapi ada keraguan. Yang jelas, ketika kita memberikan sesuatu manfaat kepada orang lain dan orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan, terlepas dari hati kita ikhlas ataupun belum ikhlas, riya atau ujub atau sum'ah, terlepas dari itu ada kebaikan yang akan didapati oleh orang lain dari sedekah yang kita berikan. Harapan kita mudah-mudahan dari doa orang tersebut akan membawa kebaikan buat diri kita. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang saya baru mulai memahami apa yang diajarkan oleh guru kita. Selalu beliau mengajarkan zikir pertama adalah mengenai istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selalu kalimat seperti itu, istighfar. Ada apa dengan istighfar? Ternyata di Al-Quran, ayat yang tadi saya bacakan itu surah Ali Imran ayat 133 sampai 136, konteksnya pun sama. Ayatnya bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kita itu disuruh bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ampuni seluruh dosa-dosa kita, yang tidak kita ucapkan tapi kita butuhkan, Allah akan kabulkan. Jadi mustajabnya doa seseorang itu bukan karena ilmunya banyak, bukan karena dia hafal Al-Quran, dia banyak hafal hadis, dia ucapkan doanya dalam bahasa Arab, bukan. Kemarin sudah kita bahas ya, syarat dan ketentuan agar Allah mengijabah doa yang kita panjatkan. Ya, keseringan kita hanya terfokus pada bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa setiap orang yang mau berdoa kepada aku. Tapi dulu apa kan ayat yang berikutnya? Lanjutkan ayatnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ada dua syarat dan ketentuan, ya. Berbuat kita akan. Jadi pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala itu ketika Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, maka apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, Allah sudah lebih tahu, Allah sudah lebih paham. Karena Allah yang menciptakan diri kita,
Allah yang menciptakan gerakan-gerakan kita, Allah yang menciptakan amalan-amalan kita, Allah yang menciptakan masa depan kita akan seperti apa. Allah sudah tahu. Allah yang maha tahu yang kita butuhkan apa, yang kita perlukan apa. Ya. Jadi begitu Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, maka Allah akan kabulkan segala hajat-hajat kita. Ini agak menarik. Ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ketika Allah sudah ampuni, kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah yang berikutnya adalah wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga, kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi luasnya seperti ini, langit luasnya seperti apa, alam semesta luasnya seperti apa. Makanya jangan dipikirkan bahwa yang tadi disampaikan ketika kita membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah bangunkan kita di surga. Berarti kalau gitu setiap hari kita baca 10, banyak sekali dong istananya kita. Jangan dipikirkan nanti surga itu akan penuh dengan, kita jangan berpikir bahwa Allah itu tidak mampu melakukan yang seperti itu, ya. Nanti akan ada bisikan-bisikan setan, ya, karena itu ada hadisnya bahwa iblis akan bertanya di dalam perasaan hati kita. Dia akan bertanya dalam perasaan hati kita, siapa yang menciptakan langit? Itu ada hadisnya di kitab Tanbihul Ghafilin. Siapa yang menciptakan langit? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan bumi? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah ada pertanyaan seperti itu dalam hati, ya, ini Allah gimana ya? Kalau besar seperti itu, nah, kalau ada langit, ada bumi, ada yang menciptakan nanti ada yang menciptakan lagi. Allah siapa yang menciptakan? Itu adalah bisikan iblis itu. Jangan kita turutin, jangan kita ikutin. Ya, cukuplah yang diperintahkan adalah kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan tafakkur. Tafakkur ini nilainya luar biasa. Tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sana. Bayangkan, kita memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sesaat saja, sebentar kita pikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Nah, ini yang banyak dilupakan oleh manusia. Terkait dengan tadi yang ayat surah Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 136, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Dijelaskan di ayat itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Akan disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara seperti apa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang dalam keadaan senang, artinya dalam keadaan punya harta, dalam keadaan sempit, dia tetap bersedekah. Itu syaratnya. Syarat agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kategorikan dia sebagai seorang yang muttaqin dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah yunfiquna fis sarra wad dharra. Pertama itu dia punya kebiasaan baik senang ataupun susah dia selalu berinfak. Dan jangan kita pertanyakan. Kadang agama itu tidak perlu untuk dipertanyakan kenapa. Laukana dinu bil akli lakana masul khufain fil adna dunal a'la. Itu dalam istilahnya. Seandainya setiap agama itu perlu dipertanyakan dengan akal, maka masul khufain, membasuh sepatu, ya, dalam bertoharoh itu, yang dibasuh itu pasti bawahnya yang disuruh, bukan atasnya. Kenapa? Yang kotor yang bawah. Ya, ketika kita buang angin, yang kita basuh mana ada yang bagian keluar anginnya? Nggak ada. Apakah ketika kita buang angin batal wudu kita disuruh basuh dulu tempat keluar angin? Enggak. Tahu kana dinu bil akli lakana masul khufain fil adna dunal a'la. Jadi jangan selalu kita pertanyakan kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Bahkan yang diajarkan di dalam Islam adalah ketika seseorang dalam keadaan sempit, cara yang pertama kali Allah ajarkan di dalam Al-Quran apa? Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah.
Ini secara logika manusia kan nggak masuk, susah, ya. Dan barang siapa yang rezekinya disempitkan, falyunfik, maka sedekahkanlah apa yang dia miliki. Orang lagi susah, tapi disuruh bersedekah. Ini nggak masuk akal. Tapi ini kuncinya. Yang kurang dari kita adalah keyakinan. Kita merasa bahwa ketika kita udah punya uang cuma 10.000, kita akan pegang. Kenapa? Kalau kita keluarin 5.000, tinggal 5.000 habis. Padahal jika kita ingin agar Allah lebih perluas lagi rezekinya, ya keluarkan dari apa yang kamu punya. Punya 10.000, keluarin 5.000, maka nanti Allah akan carikan jalan. Jangan dipertanyakan gimana caranya. Allah pakai punya caranya sendiri. Yang diperlukan dari kita adalah yakin. Nah, itu yang kita kurang selama ini. Ya, kita kurang yakin bahwa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ketika hari Jumat kita bersedekah 5.000, Allah akan balas sampai 700 kali lipat. Ini kan ayat Al-Qur'an. Tapi kenapa kita kok masih kadang aduh, ada 100.000 berat. 50.000 juga masih berat. Bahkan 20.000 masih berat, ya. 5.000 kita masih berani itu, 5.000, 10.000 masih berani lah, ya. Yang sering terjadi seperti itu. Kenapa? Ya itu karena kita kurang yakin, ya. Bukan berarti saya bicara seperti ini saya udah yakin hebat dan saya udah berani. Setan kerjaannya gangguin diri kita, mau ngeluarin. Makanya orang itu diperintahkan kalau bersedekah, badiru bisodako, bersegera. Kenapa? Itu ada 70 setan yang goda. Tidaklah orang bersedekah itu kecuali dia sudah melewati godaan 70 ini setan, 70 iblis. Karena berat, ya. Mungkin pernah juga kita ngalamin. Minggu depan insya Allah mau ini nih, yang minggu depan misalnya kemarin ya, waktu Idul Adha. Aduh, bismillah, pengen ini kurban sapi. Kalau kita nggak segerakan beli itu sapi, kita keluarin duitnya, 2 hari kemudian berubah. Itu jangan yang 25 juta. Yang 20 juta juga ada. Nah, berkurang lagi. Berkurang. Itu memang godaan setan kayak gitu. Dia bertahap. Ya. Nanti mendekati harinya 2 hari kemudian, ada nggak ya sapi yang harganya kira-kira 15 juta? Nah, mulai akhirnya jadinya ya udahlah kambing juga nggak apa-apa. Nah, itu seperti itu. Karena setan selalu akan mengganggu kita dan dia menggodanya itu step by step, bertahap, nggak langsung, udah nggak usah berkurban, udah nggak. Tapi dibisikin hati kita sehingga targetnya kita itu biasanya jadi meleset. Mau sedekah nanti Jumat besok, insya Allah ada rezeki mau sedekah buat ini buat masjid 5 juta. Nggak kita segerakan. Lihat Jumat besok kenyataannya berapa duit yang kita keluarkan. Ini sedekah ini yang paling pertama dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'il maghfiratum min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh wa iddatil muttaqin allazina yunfiquna besar yang disebutkan Allah pertama orang yang siap, susah senang dia sedekah. Kuncinya di situ. Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz yang tadi disampaikan oleh guru kita. Orang yang kuat nahan marahnya. Di jalanan kan kita kalau lagi bawa mobil ada yang nyalip dikit aja kita udah ngajar. Ya, ada perasaan seperti itu. Nggak direm gitu. Karena ini ciri orang yang bertakwa itu seperti itu. Dia mampu untuk kaziminal ghaiz, mengekang amarahnya. Innan nafsa la'ammaratun bisu, karena hawa nafsu amarah itu sudah pasti nanti akan membawa kepada keburukan. La'ammaratun. Ini ayatnya itu ditakidkan dengan huruf lam. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Itu bukan lamun nafi itu, karena nggak panjang. Lamnya itu lamnya nggak pakai alif, lam biasa. La'ammaratun, benar-benar yaitu nafsu itu akan membawa kita kepada keburukan. Ya. Itu yang kedua, wal kaminal ghaiz. Yang ketiga, apa ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Wal afina 'anin nas, orang yang dia mudah sekali memaafkan kesalahan orang lain. Kalau orang lain punya salah, dia cepat maafkan. Bukan berarti nggak pernah marah ketika
dizalimi oleh orang lain, bukan berarti nggak bisa marah ketika dia ditipu oleh orang lain, bukan, tapi dia cepat maafin, apa-apa ya, alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan kalau yang paling terbagus adalah kita bisa untuk menyebutkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Setiap keadaan yang kita dapati, alhamdulillah. Setiap keadaan kita. Tadi aja sepanjang jalan itu saya lihat, ya Allah, mudah-mudahan nambah rasa syukur saya. Ya, di pinggiran jalan kan panas banget hari ini, luar biasa panasnya. Di pinggiran jalan orang-orang yang lagi gali jalanan, orang yang lagi kemarin saya lihat ada tukang kursi rotan yang manggul 2 kursi. Manggul 2 kursi. Kursi rotan besar gitu dipanggul, hanya paling untuk mendapatkan uang berapa sih? Keuntungan dari 2 kursi itu mungkin 100.000, 200.000, tapi dia panggul 2 kursi besar seperti itu. Yang ada timbul rasa, ya Allah, alhamdulillah, Allah berikan rezeki saya nggak sampai harus seperti itu. Gitu. Bahkan kemarin itu waktu saya ke daerah Citayam berkunjung ke rumah seseorang gitu ya, dia sampai dulu dia cerita bahwa, tapi alhamdulillah mungkin di sini letak berkahannya gitu ya. Dia orang asli Citayam, tapi bahasanya udah seperti bahasa Betawi gitu. Dan beliau punya anak 15. 3 meninggal keguguran, 12 hidup semua sampai sekarang alhamdulillah. Dan 12 yang masuk pesantren dan jadi guru sekarang. Coba bayangkan 12 itu luar biasa, punya anak 12 semuanya belajar ilmu agama gitu, luar biasa. Padahal kerjanya apa? Dia cerita bahwa dulu saya kerja itu dari Citayam ke daerah, nah kebetulan dibilang daerahnya daerah Kuningan juga, akhirnya kita jadi motor. Itu dia jalan kaki bawa sapinya dari Citayam ke ini sampai ke Kuningan, berangkat jam 10 pagi, nyampe jam 12 malam. Masya Allah, ya. Ya, kalau melihat seperti ini, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan kita rezeki dengan cara Masya Allah mudah ya. Pak Haris bisa berangkat haji, pulang dari haji, bawa oleh-oleh, kan mudah, udah senang bisa berhaji, kemudian dapat rezeki pula, kan luar biasa. Dan sementara di luar sana begitu banyak orang-orang yang harus di tengah siang hari, apalagi di bulan suci Ramadan, dia juga berpuasa, kita lihat dia gali lubang, buat galian kabel, kita lihat ya Allah, itu harus timbul perasaan rasa ya Allah, kesian mereka. Tapi jangan hanya berucap kesiannya, tapi nggak keluarin apa-apa gitu, ya nggak kita keluarkan apa-apa, jangan, ya itu bukan ciri-ciri orang yang ini, orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa bukan seperti itu. Ruhama bainahum, terus ada perasaan rahim, perasaan kasih sayang di antara kita. Ya. Itu yang ketiga, ya ciri yang ketiga, wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan. Ini kaitannya juga nanti dengan istighfar. Ya, karena Allah Maha tahu, Allah Maha paham karakter manusia. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat melakukan kesalahan dan lalai, lupa. Makanya Allah di ayat ini Allah katakan kalau tidak salah di ayat 136-nya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Ketika kita lalai, kita melakukan perbuatan buruk, kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang tercela, yang Allah minta itu adalah zakarullah. Segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadi yang mungkin Mbak Dini pernah pertanyakan, entah itu pertanyaan atau cuma cerita gitu ya. Kalau ada muncul perasaan seperti itu, nanti dibilang ini, nanti dibilang itu, zakarullah, segera ingat Allah. Buru-buru, ya udah. Ingat Allah itu dalam artian, oh enggak, saya tetap harus memberikan. Enggak, saya tetap harus memberikan. Kemudian, fastaghfaru li dzunubihim, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun. Jangan kan untuk dosa-dosa yang seperti itu, Allah itu Maha Pengampunnya, Allah itu sampai Allah katakan, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah Muhammad, katakanlah kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim.
Wahai hamba-hambaku yang udah kelewatan banget dosanya. Ini garansi dari Allah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang begitu kebangetan dosanya sampai melebihi batas. La taqnatu min rahmatillah. La tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kita putus asa ketika udah terlalu banyak dosa. Karena apa? Setan akan bisik-bisikin kita untuk melakukan perbuatan yang lebih keji lagi. Apa? Kalau orang udah putus asa apa? Ah, udahlah, kita habisin aja. Udahlah, kita selesai aja, mungkin setelah ini selesai. Itu padahal itu adalah dosa yang penghujung yang justru dicari oleh iblis agar kita putus asa. Makanya Allah kasih resepnya. Resepnya apa? Ya Quran tadi. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang udah kebangetan banget, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosa. Kecuali dosa syirik, kita belum sempat bertobat, Allah nggak akan ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tinggal masalahnya, kita termasuk orang yang Allah kehendaki untuk diampuni dosanya atau enggak? Nah, ya. Enggak setiap orang itu Allah pasti akan ampunin dosanya, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya tadi persyaratan-persyaratan tadi, jangan cepat marah. Kita yang pertama selalu kan intinya daripada infak fisar wa dharra, intinya adalah sifat kasih sayang yang ada di dalam diri kita, yang Allah inginkan adalah seperti itu. Kita melihat seorang merasa kasihan, ya. Ketika kemarin, mudah-mudahan ini juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma berpikiran ketika menyampaikan sesuatu yang baik tentang diri saya cuma berpikir tahadus bin nikmah, bahwa bicarakanlah tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya itu, bicaralah tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa bahwa ini adalah sebuah nikmat. Ketika ada teman kemarin yang datang dari Lombok, ya, ada teman kita datang dari Lombok. Dia dari Lombok ke Surabaya naik kapal laut hampir 1 hari 1 malam, 21 jam. Kemudian dari Surabaya ke Jakarta naik kereta. Beliau nggak minta dijemput, nggak minta apa-apa. Cuma saya mikirnya begini, cuma berpikir, udah secapek itu, terus sampai di Jakarta, terus masih harus naik kendaraan lagi, nyari-nyari, kayaknya mungkin kalau kita tolong, kita bantu, mungkin dia senang. Cuma gitu aja. Akhirnya, itu begitu disampaikan kabar, alhamdulillah udah nyampe Jakarta nih, Ustaz, kirimin alamatnya, nanti saya ke sana. Enggak, saya yang datang, saya jemput ke sana. Kenapa? Kesian nanti kalau dia nyasar kan. Ya mungkin yang Allah inginkan adalah kita memiliki sifat seperti ini, sifat kesian, sifat kasih sayang. Jangankan kepada binatang, kepada manusia pun harus, terutama kepada manusia. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu garansinya. Lalu kita mau menyayangi siapa atau apapun yang ada di bumi, maka yang di langit akan, maksudnya di langit bukan berarti Allah ada di langit, ya. Ini jangan disalahpahami juga, Allah itu ada di mana-mana. Artinya Allah yang maha kuasa dan para malaikat akan menyayangi kita. Kalau ada perasaan kasih sayang di dalam hati kita, dan itu harus selalu muncul, ya. Kalau ingin doa kita itu selalu mustajab setiap saat, setiap hari, kita harus punya target setiap hari, kebaikan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Walaupun cuma kecil. Orang lain itu jangan beranggapan bahwa harus nyari keluar. Orang lain itu bukan diri kita. Selain dari diri kita itu adalah orang lain. Misalnya siapa? Istri kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita. Itu adalah orang selain dari diri kita. Jadi banyak sekali targetnya untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Yang membuat doa kita mustajab itu adalah kalau kita punya perasaan kasih sayang, kalau kita selalu mau berniat untuk membantu orang lain, ketika ada kesempatan buat marah dan menzilimi orang lain, kita berusaha tahan. Nah, sifat-sifat yang seperti inilah yang insya Allah akan membawa hati kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibantu dengan zikir-zikiran yang disampaikan oleh guru kita. Istighfar, ya, yang astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka
hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Kalau kita mau rutinkan, insya Allah mudah-mudahan Allah membuka mata hati kita akan jadi lebih kepada orang lain. Bahkan jangankan pada orang lain. Sekarang itu saya kalau melihat semut, pernah istri saya marah, bukan saya marahin, saya tegur. Kok semut nggak salah, nggak gigit kita, kok dimatiin sih? Nggak, udah, ntar juga di jalan sendiri gitu. Nggak usah, jangan seperti itu. Nah, itu ada perasaan seperti itu akan muncul sendiri di dalam hati kita. Kepada binatang yang paling kecil pun kita ada perasaan kesian, sayang, kesian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat, terutama untuk diri saya secara pribadi. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.